Hai, aku Puja. Welcome back to my channel. So, kali ini aku bakal bawa pembahasan yang berbeda, yaitu tentang skripsi. As a student in the last year, I think it's a common thing sebagai seorang mahasiswa untuk mempersiapkan dan juga menyelesaikan skripsi. So, baru-baru ini aku baru saja sempro this, and ada beberapa hal yang ingin aku highlight dari sempro ini. Pertama, itu adalah bagaimana kita mempersiapkan bab 1 yang paling penting. I think dari bab 1, 2, dan 3, hal yang paling penting harus ditegaskan adalah itu bab 1, terutama latar belakang dan rumusan masalah. Karena dari beberapa sempro yang aku lihat dari teman-teman dan juga dari diriku sendiri, dosen itu paling suka ngudek-ngudek bagian latar belakang dan juga rumusan masalah. Aku bakal ngasih tahu tips yang aku dapetin waktu aku sempro. Yang pertama, aku bakal bahas tentang latar belakang. So, latar belakang ini basically itu tentang kenapa sih kamu harus melakukan penelitian ini? Kenapa sih penting penelitian ini? Alasan. And biasanya teman-temanku kalau ditanya alasan itu bakal ngejawab untuk. No, kita harus menjawab katanya itu dengan karena, alasan, bukan tujuan. Dan itu adalah kesalahan pertama waktu aku membuat skripsi. Kedua, latar belakang itu biasanya diberikan alasan untuk bagian teoritis. Like, itu adalah alasan teoritis. Misalnya seperti ini. Kalau kamu punya misal analisis risiko, nah dengan jurusan kamu misalnya ekonomi, nah pertanyaannya adalah kenapa penting risiko bagi ekonomi? Bagi mahasiswa atau sarjana ekonomi. Kenapa penting? Nah, itu dilihat dari latar belakang. Itu adalah latar belakang teoritis. Nah, selanjutnya itu adalah setiap kata yang kamu pilih dalam skripsi itu harus digambarkan di latar belakang. Misal, kamu mau melakukan analisis risiko pada UMKM A gitu. Nah, kamu harus jelasin dulu, kenapa pertama UMKM itu penting? Kamu jawablah dengan data-data. Kedua, kenapa risiko itu penting? Kamu jawab juga. Ketiga, kenapa penting kamu meneliti di UMKM ini? Nah, itu adalah hal-hal mendasar yang aku temui waktu aku menulis latar belakang. And jangan lupa juga, setiap latar belakang itu lebih baik ditulis seperti piramida terbalik. Artinya dari umum ke khusus. Kalau kamu tadinya itu adalah analisis risiko pada UMKM A, kamu bisa mulai dari UMKM-nya dulu, baru lanjut UMKM-nya dulu, baru lanjut ke risiko, ataupun bisa ke daerah kamu sendiri dulu secara umum, lalu nantinya ke objek kamu secara khusus. Nah, untuk yang di rumusan masalah, aku harap orang-orang bakal ngasih tahu aku ini sebelumnya. Like, rumusan masalah itu bakal ada, ini mungkin tergantung jurusan ataupun tergantung universitas kamu, tapi kalau di univ aku, rumusan masalah itu harus diawali dulu dengan statement problem. Baru habis itu pertanyaan penelitian. Jadi biasanya kan sering kita temui skripsi yang di rumusan masalahnya itu cuma pertanyaan aja, tapi nggak dijelasin sebelumnya apa masalahnya. Nah, kalau di univ aku itu bakal jelasin di rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah itu tentang objek yang kamu teliti. Dan pastiin kamu punya data-data pendukungnya. Like, biasanya kalau mahasiswa sih bakal prasurvei lebih dulu ya, untuk bisa dapat data-data tersebut. Nah, setelah itu, pastiin latar belakang, teori yang kamu pakai di latar belakang itu runut ke rumusan masalah. Karena itu adalah salah satu kesalahanku waktu aku buat skripsi. Waktu itu aku cuman comot aja teorinya. Habis itu di rumusan masalah beda lagi teori. Jadi kita harus runut gitu. Kalau enggak nanti dosen bakal nanya, ini kenapa
teori yang kamu ambil ini, tapi kok nggak dijelasin di rumusan masalah gitu. Nah, yang kedua itu adalah tentang bab 3. Bab 3 basically kalau menurut aku, sepengalaman aku itu bab 3 nggak terlalu dikritik banget. Soalnya kalau misalnya kan kita udah bagus, bab 1 udah mulai bagus, udah kelihatan alur penelitiannya. Itu di bab 3 itu biasanya dosen cuma nanya-nanya dikit like metodenya apa, kenapa kamu menggunakan metode ini, kalau misalnya pakai sampel atau populasi, sampelnya kenapa dipilih ini, apa alasannya, and so on. Habis itu bakal ngebahas tentang variabel. Variabel ini bisa artinya kamu ngambilnya dari sumber mana, atau variabel ini dari hasil kamu sendiri, dari hasil explore waktu prasurvei atau gimana gitu. Nah itu harus jelasin juga. Nah, yang pengen aku highlight adalah dari pengalaman aku itu, kamu harus pastiin dulu latar belakang dengan rumusan masalah itu udah benar-benar beres. Kalimat-kalimatnya udah runut, dan pastiin kalau bisa setiap paragraf itu punya data atau pendukung dari penelitian terdahulu ataupun data-data dari lembaga-lembaga resmi. Itu bakal bikin skripsi kita lebih matang dan juga lebih kelihatan kalau ini benar-benar penting untuk dilakukan. And oke, sekian dulu tips dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain hari. Assalamualaikum.